Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Fitriani dengan NPM AP 2020-10-098. Di sini saya akan membahas studi kasus Sistem Informasi Manajemen pada PT Gojek Indonesia. Tugas ini untuk memenuhi UAS susulan saya, yaitu pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang diampu oleh dosen Bapak M. Taufik Harsana, SOS MAP. Baik, sebelum kita lanjut ke Gojek Indonesia atau studi kasusnya itu, alangkah baiknya kita mengetahui dulu yang disebut sistem informasi manajemen. Jadi, sistem informasi manajemen itu merupakan sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produksi, layanan, atau suatu strategi bisnis. Selanjutnya, yaitu keuntungan dalam menerapkan sistem informasi manajemen. Yang pertama, efisiensi dan juga efektivitas. Kedua, pelayanan mutu kepada pelanggan dapat ditingkatkan. Tiga, pengembangan atau kreasi-kreasi produk dapat ditingkatkan. Keempat, dapat mengubah basis kompetensi karena dapat mengantisipasi setiap perubahan pada lingkungan dengan bantuan akses informasi yang cepat saji atau real-time information system. Yang kelima, mampu untuk dapat mengidentifikasi dan mengeksploitasi peluang bisnis dengan lebih cepat. Keenam, memudahkan dalam menyebarluaskan informasi secara lokal maupun global dengan biaya yang murah, cepat, dan tepat. Yang ketujuh, membentuk citra produk atau berupa barang dan juga jasa yang positif di mata pelanggan. Selanjutnya yaitu terkait faktor pengaruh penggunaan sistem informasi manajemen. Yang pertama, pengaruh ekonomi internasional dan pesaing global. Kedua, perkembangan teknologi. Yang ketiga, batas waktu. Dan yang keempat, kendala sosial. Baik, kita masuk pada profil perusahaan PT Gojek Indonesia. Selanjutnya, Gojek merupakan perusahaan penyedia jasa layanan transportasi dengan menggunakan armada motor yang saat ini telah memimpin revolusi industri transportasi ojek di wilayah Jabodetabek. Gojek adalah perusahaan berjiwa sosial yang memimpin revolusi industri transportasi ojek. Gojek bermitra dengan para pengendara ojek berpengalaman di Jakarta, Bandung, Bali, dan Surabaya, dan menjadi solusi utama dalam pengiriman barang, pesan antar makanan, berbelanja, dan bepergian di tengah kemacetan. Tukang ojek yang bernaung di Gojek sudah mencapai 7.500 driver di area Jabodetabek saja. Dengan perkembangan yang sangat pesat ini, kabarnya Gojek telah menuai prestasi sebagai juara 1 dalam kompetisi Business Global Entrepreneurship Program Indonesia atau GEPI di Bali. Selain itu juga, Gojek telah memperoleh berbagai penghargaan dari komunitas bisnis maupun sosial. Selanjutnya, Gojek pun didirikan pada tahun 2010 di Indonesia. Kantor pusatnya itu berada di Jakarta. Jumlah karyawannya mencapai 3.000 karyawan, 3.000 orang, 3.000 driver pada tahun 2019. Bisa kebayangkan di tahun 2022 itu udah berapa driver ojek itu. Dan pendirinya itu Nadiem Makarim, ya, dan juga Kevin Alwi. CEO-nya itu Kevin Alwi dan Andre Sulistyo. Anak perusahaannya itu PT Rumah, PT Dompet Anak Bangsa, dan lain sebagainya. Organisasi induknya GoTo Group. Selanjutnya, yaitu terkait visi dan juga misi Gojek. Visinya membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia
memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari, seperti pengiriman dokumen, belanja harian, dengan menggunakan layanan fasilitas kurir, serta turut mensejahterakan kehidupan tukang ojek di Jakarta dan Indonesia ke depannya. Misi. Baik, misinya itu di sini yang pertama, menjadikan PT Gojek Indonesia sebagai jasa transportasi tercepat dalam melayani kebutuhan masyarakat Indonesia. Yang kedua, menjadikan PT Gojek Indonesia sebagai acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola struktur transportasi yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi. Dan yang ketiga, meningkatkan kepedulian dan juga tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial. Keempat, memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada pelanggan. Baik, selanjutnya terkait strategi marketing pada PT Gojek Indonesia. PT Gojek Indonesia ini memiliki 3 tahapan yang disebut Customer Life Cycle. Di antaranya yang pertama, tahap acquire, yaitu mendapatkan pelanggan menggunakan teknik direct marketing, yaitu dengan melakukan promosi secara langsung di sosmed. Yang kedua, tahapan enhance, yaitu menambah pelanggan menggunakan teknik cross-sell and upsell, yaitu bekerja sama dengan para mitra perusahaan yang mau menggunakan layanan Gojek sehingga hal tersebut itu dapat menambah jumlah pelanggan baru. Dan yang ketiga, tahapan retain, yaitu mempertahankan pelanggan atau loyal customer menggunakan teknik customer support, di mana perusahaan itu menanggapi setiap keluhan dan keinginan konsumen sehingga perusahaan dapat menciptakan loyal customer. Baik, selanjutnya komponen yang tersedia di aplikasi Gojek. Jadi di sini ada beberapa layanan Gojek andalan masyarakat, di antaranya yaitu yang pertama, GoFood. Nah, GoFood ini biasanya yang disebut dengan GoFood ya. GoFood itu layanan pesan antar makanan terbesar di dunia. Jadi ini tuh layanan pesan antar makanan. Nah, GoFood ini tuh sudah bekerja sama dengan 400.000 restoran yang telah menjadi GoFood partner dan juga resmi bekerja sama dengan GoFood yang ada di aplikasi Gojek ini. Yang kedua, GoMart. GoMart itu menyediakan layanan belanja online untuk kebutuhan sehari-hari seperti misalnya ya belanja harian, bisa berupa belanja bulanan, belanja mingguan, itu bisa menggunakan layanan GoMart. Yang selanjutnya, GoPay. GoPay ini uang elektronik yang ada di aplikasi Gojek. GoPay ini bisa kita gunakan untuk membayar apapun yang ada di aplikasi Gojek itu. Yang keempat, Gotix. Gotix ini kita bisa membeli tiket secara online, tiket bioskop secara online. Terus kita juga bisa berwisata atau nonton konser dan juga event lainnya. Selanjutnya, GoPlay. Ya, GoPlay ini adalah layanan streaming atau download film serial yang berbentuk video on demand, yang kini juga menyediakan layanan streaming yang berbasis real time. Yang keenam, GoGames. GoGames ini layanan permainan secara online atau permainan daring yang sudah bekerja sama dengan platform permainan nasional. Yang ketujuh itu GoSend. GoSend ini untuk pengiriman paket yang berskala kecil, yang berkomitmen untuk mengantarkan barang atau dokumen dengan lebih mudah dan juga cepat. Baik, selanjutnya, tidak berhenti sampai di situ saja, Gojek juga akan meluncurkan layanan GoWork yang menawarkan 3 layanan baru.
yaitu jasa pembersih untuk bersih-bersih rumah atau kantor, kemudian jasa pijit untuk pijit panggilan, dan juga jasa kecantikan layaknya salon keliling. Nah, semua jenis layanan tersebut itu dapat dipesan melalui aplikasi Gojek. Nah, ini Customer Relationship Management atau CRM merupakan sebuah teknologi informasi untuk menciptakan cross-functional enterprise system yang di dalamnya itu mengintegrasikan dan mengotomatisasi proses layanan pelanggan dalam bidang penjualan, pemasaran, dan layanan produk atau jasa yang berkaitan dengan perusahaan. Sistem CRM ini menciptakan IT framework yang menghubungkan semua proses dengan bisnis operasional perusahaan. Baik, kita masuk pada studi kasusnya. Ini merupakan pertanyaan studi kasus. Yang pertama, mengapa perusahaan transportasi online membutuhkan pembuatan keputusan yang tepat bagi desain infrastruktur e-bisnis dan mengimplementasikannya secara efektif? Apa manfaatnya dari penerapan tersebut? Nah, yang kedua, fitur IT apa saja yang terdapat pada aplikasi Gojek? Dan yang ketiga, apa yang menjadi batasan pada penerapan aplikasi Gojek? Selanjutnya, ini merupakan jawaban atau penyelesaiannya. Yang pertama, mengapa perusahaan transportasi online membutuhkan pembuatan keputusan yang tepat bagi desain infrastruktur e-bisnis dan juga mengimplementasikannya secara efektif? Apa manfaat dari penerapan tersebut? Nah, karena perusahaan transportasi itu merupakan sebuah perusahaan yang sangat penting. Dan jika setiap perancangan sistemnya dilakukan dengan fleksibel dan secara efektif, maka hal itu berguna untuk memberikan keuntungan yang lebih untuk perusahaan dan juga dapat memberikan kontribusi untuk periode yang sangat panjang bagi kesuksesan perusahaan. Infrastruktur e-bisnis itu penting bagi banyak fungsi bisnis dan juga bagi proses bisnis dalam organisasi. Daya saing perusahaan itu tergantung pada fleksibilitas infrastruktur e-bisnis. Nah, karena infrastruktur tersebut itu memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan proses bisnis dan juga aplikasi baru secara cepat. Kecepatan organisasi tersebut dalam mengimplementasikan prosesnya dapat meningkatkan daya saing dalam pasar. Selanjutnya, fleksibilitas infrastruktur e-bisnis itu memberikan dampak strategis pada arah bisnis perusahaan dan dapat memperluas implementasi aplikasi bisnis dalam perusahaan. Oleh karenanya, infrastruktur e-bisnis itu dapat semakin meningkat berkaitan antara strategi teknologi informasi dan juga strategi bisnis perusahaan. Hal ini tuh menjadi yang sangat penting karena memungkinkan perusahaan untuk merespon dengan cepat lingkungan bisnis yang cenderung berubah-ubah. Selanjutnya, terkait peluang bisnis dari penerapan e-bisnis juga akan membuka kesempatan bagi perusahaan-perusahaan untuk menjual isi atau jenis data dan juga informasi yang eksklusif dengan harga mahal ataupun premium. Data dan juga informasi yang dijual tersebut dapat diperjualbelikan dalam bentuk data mentah maupun yang telah diolah menjadi informasi yang memiliki nilai tinggi. Selanjutnya, masuk ke pertanyaan kedua, yaitu fitur IT apa saja yang terdapat dalam aplikasi Gojek. Nah, fitur aplikasi yang terdapat dalam aplikasi Gojek itu yang pertama, yaitu input data. Calon penumpang menentukan lokasi penjemputan dan lokasi tujuan, kemudian Gojek akan mengkalkulasikan pembayaran, apakah secara cash atau kredit. Yang kedua, terkait dengan IT yang terdapat di aplikasi Gojek itu yang kedua, driver on the way. Setelah melakukan pemesanan, aplikasi itu akan merespon untuk mencari supir Gojek terdekat dengan lokasi calon penumpangnya. Pada fitur ini, calon penumpang itu akan melihat GPS mengenai
keberadaan supir Gojek yang akan menjemputnya. Bahkan terdapat beberapa lama estimasi yang dibutuhkan supir Gojek sampai di lokasi penumpang. Selanjutnya, kita bisa menggunakan IT dalam aplikasi Gojek itu berupa SMS atau call. Jadi ketika driver ojek itu belum sampai, nah kita sebagai calon penumpang itu bisa memanfaatkan fitur SMS dan juga call yang telah disediakan dalam aplikasi Gojek tersebut. Yang keempat, driver review. Nah, driver review ini kita dapat memberikan rating ataupun komentar terkait driver Gojek yang sudah mengantar kita, yang sudah membantu kita. Nah, rating ini tuh bisa rating ini tuh yang dapat si driver Gojek ini akan mendapat bonus bulanan. Yang kelima, My Wallet. My Wallet ini memudahkan penumpang dalam pembayaran karena tidak perlu uang cash. Untuk penumpang yang baru pertama kali ingin menggunakan Gojek ini itu memberi voucher senilai 50.000. Untuk pengisian ulangnya dapat melalui bank yang sudah ditentukan. Selanjutnya, apa yang menjadi batasan pada penerapan aplikasi Gojek? Jadi batasannya itu di sini ya, Gojek itu kan merupakan aplikasi inovasi teknologi yang telah membawa banyak hal baik seperti mempercepat waktu untuk bepergian di dalam kota maupun di luar kota ya. Terus serta membuka ribuan lapangan pekerjaan baru. Terus ketika pelanggan memulai mesan Gojek atau Grab atau Grab Bike lewat aplikasi mobile, maka nama kita itu akan tercantum di smartphone pengendara Gojek tersebut atau Grab Bike tersebut. Nah, beserta rute pengantaran yang kita inginkan. Setelah itu, pengendara Gojek itu bisa menghubungi kita untuk mengkonfirmasi titik jemputnya di mana. Setelah itu ada juga kita itu jika kita minta diantar ya, kita minta diantar ke alamat ini, alamat itu. Nah, mereka juga akan mengetahui, si drivernya itu akan mengetahui kita mau kemana perjalanannya. Terus di sini dalam hal ini tuh driver Gojek ini dia bakal mengetahui, dia itu mengetahui data-data diri kita seperti dia mengetahui nama, nomor telepon kita, serta alamat rumah maupun alamat kantor kita. Nah, hal ini tuh jelas tidak akan ada para pelanggan yang bisa melakukan penipuan atau hanya sekedar berbuat iseng lah pada driver Gojek tersebut. Baik, selanjutnya terkait ya kesimpulan. Gojek merupakan perusahaan penyedia jasa layanan transportasi dengan menggunakan armada motor yang saat ini telah memimpin revolusi industri transportasi ojek di wilayah Jakarta. Dengan aplikasi Gojek, para pengemudi itu tidak perlu menunggu lama pelanggan dan juga membuang waktu di pangkalan. Aplikasi Gojek ini melakukan sentralisasi pemesanan dan membagikan ke para pengemudi yang dekat dengan lokasi pelanggan tersebut. Dalam 1 bulan, aplikasi ini sudah berhasil mencapai 150.000 download dengan rating 4,4 dari 5 bintang. Untuk pembayarannya pun memiliki 2 cara, yaitu yang dapat berupa cash dan yang kedua menggunakan Gojek Credit. Apa sih Gojek Credit itu? Nah, baik. Gojek Credit itu pembayaran Gojek yang dibuat cashless dan dapat digunakan untuk membayar semua layanan. Selanjutnya, yaitu, baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.